Hai, jumpa lagi di Dapur Azara. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membuat roti yang lagi viral tapi versi ekonomis tanpa mixer, tanpa oven. Untuk base-nya kita pakai roti susu yang kemudian kita beri krim. Ini sangat enak kita makan ketika dingin ya. Nah, buat teman-teman yang pengen buat juga, langsung aja nonton hingga selesai. Sebelum itu, kalau belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe dan membunyikan lonceng notifikasinya. Kalau ada yang belum paham, bisa langsung tanya di kolom komentar ya. Terima kasih. Pertama, kita buat biangnya terlebih dahulu. Masukkan 140 ml susu cair. Lalu kita masukkan 3 sendok makan gula pasir. Kita aduk hingga gula pasirnya larut. Nah, selanjutnya akan kita masukkan setengah sendok makan vermipan. Kita aduk kembali hingga vermipannya tercampur rata. Nah, karena vermipan yang saya pakai ini baru saya buka, jadi tidak saya diamkan. Lanjut, selanjutnya kita masukkan 1 butir telur. Kita aduk kembali hingga tercampur rata. Nah, sekarang kita masukkan bahan tepungnya. Saya menggunakan tepung protein sedang 250 gram. Lalu kita aduk-aduk menggunakan spatula saja. Karena roti yang kita buat ini tidak perlu memakai tenaga lebih atau tidak perlu kita banting-banting, cukup kita aduk-aduk pakai spatula saja seperti ini hingga tercampur rata. Tapi kalau teman-teman mau lebih praktis, teman-teman bisa menggunakan mixer. Bagi yang tidak ada mixer, bisa mengaduknya saja dengan spatula seperti ini, atau kalau mau menguleninya pakai tangan bisa banget ya. Nah, selanjutnya kita tambahkan sejumput garam. Lalu akan kita aduk kembali hingga garamnya tercampur rata. Nah, selanjutnya kita masukkan 2 sendok makan margarin yang sudah kita cairkan. Kalau teman-teman ada butter, bisa pakai butter cair. Selanjutnya akan kita aduk kembali hingga butternya tercampur rata dan adonannya lebih kalis ya. Nah, kalau adonannya sudah lebih kalis seperti ini, selanjutnya bisa kita tutup dengan kain lalu kita diamkan 15 menit. Nah, ini sudah 15 menit, adonannya sudah lebih mengembang. Selanjutnya bisa kita keluarkan angin atau udara yang terkandung di dalam adonan. Lalu akan kita uleni kembali. Sebelum itu kita olesi terlebih dahulu margarin yang sudah kita cairkan di alas kerja. Selanjutnya akan kita keluarkan adonan. Lalu akan kita simpan di alas kerja. Nah, sebelum itu kita siapkan terlebih dahulu alat untuk memanggangnya. Saya pakai Happy Cold Double Pan seperti ini. Pertama kita beri olesan margarin. Untuk sisi atas bawahnya kita beri hingga rata ya. Nah, selanjutnya akan kita ambil secukupnya adonan. Atau kalau teman-teman mau ditimbang terlebih dahulu bisa sekali ya. Lalu akan kita rounding hingga membentuk bulatan mulus seperti ini. Untuk cara merondingnya teman-teman bisa lihat di video saja. Nah, buat teman-teman yang tidak punya oven, jangan patah semangat ya. Pakai teflon seperti ini pun sudah bisa untuk memanggang kue atau memanggang roti seperti ini. Jadi untuk kita semua harus tetap semangat ya. Lakukan hingga semua adonan ini habis dironding. Untuk penataannya saya beri sedikit spasi
karena nanti akan kita proofing kembali. Nah, sebelum kita proofing, akan saya tutup terlebih dahulu dengan tutup plastik seperti ini. Lalu akan kita tutup kembali dengan kain bersih. Kita proofingnya selama 20 atau 25 menit hingga adonannya sudah benar-benar mengembang. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri adonannya sudah saling berdempetan dan lebih mengembang dari yang pertama sebelum kita proofing tadi ya. Agar bagian atasnya tidak lengket, sebaiknya adonan roti ini kita beri dengan olesan margarin yang dicampur dengan sedikit kuning telur. Atau kalau teman-teman tidak mau pakai kuning telur, bisa langsung pakai margarin. Olesi hingga rata bagian atasnya ya. Nah, jika sudah, selanjutnya bisa langsung kita tutup. Lalu akan kita panggang di api yang paling kecil selama kurang lebih 15 menit. Kalau teman-teman ada alas besi yang biasa dipakai untuk mengalasi wajan, bisa dipakai ya agar panasnya lebih merata. Nah, selama 15 menit itu kita bisa memasaknya secara bolak-balik. Karena ini kita pakai double pan yang pastinya tidak akan matang satu sisi kalau tidak kita bolak-balik ya teman-teman. Nah, ini contoh bagian atas atau yang pertama tadi di bagian bawah lalu kita balik ke bagian atasnya. Sudah lebih matang dan tidak lengket ya. Lalu kita beri olesan margarin agar teksturnya tidak terlalu kering. Selama 15 menit itu kita ada beberapa kali bolak-balik. Bisa kita bilang selama 4 menit sekali kita bolak-balik agar bagian atas dan bawahnya lebih merata matangnya ya. Nah, ini yang bagian atas di pertama kali sudah lebih kering. Sebaiknya akan kita masak. Lalu akan kita taruh di bagian bawah agar berwarna kuning keemasan. Jangan sampai gosong ya. Nah, teman-teman, ini bagian atas bawahnya sudah matang. Sudah sama warnanya. Ini akan kita ambil sebagian. Seperti rencana kita di awal, akan kita buat roti susu yang diisi dengan diplomat cream. Nah, sebagai contohnya, saya ambil 6 piecesnya dulu. Lalu akan ditata di silverware seperti ini. Hati-hati ya teman-teman, kalau misalnya kalian tidak menunggu sampai dingin, ini rotinya sangat panas. Jadi kalian hati-hati ya. Nah, setelah kita tata di silverware seperti ini, selanjutnya akan kita potong bagian atasnya, tujuannya agar ada ruang ketika kita mengisi dengan krim. Setelah semuanya kita potong-potong, selanjutnya akan kita isi dengan diplomat krim atau flas susu yang di mixer barengan dengan whipping cream. Nah, untuk roti susu ini lebih enak kita makan ketika dingin. Nah, setelah kita beri fla cream ini atau diplomat cream ini, selanjutnya akan kita beri taburan gula halus yang dicampur dengan susu. Kita ayak pada bagian atasnya agar merata ya teman-teman. Nah, sudah jadi. Untuk tekstur rotinya sendiri, teman-teman bisa lihat sendiri. Ini sangat empuk dan lembut. Walaupun kita buatnya tidak pakai mixer dan tidak perlu kita uleni pakai tenaga. Untuk rasanya ternyata sangat enak. Krim diplomatnya dengan roti jadi perpaduan yang sangat pas ya. Terima kasih sudah menonton hingga selesai.